مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Nah, kita lanjutkan. Disebutkan di dalam hadis an Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah, dari mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khamisah laha a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat menggunakan baju yang ada gambar. Nah, ini pembahasan tentang baju yang ada gambar. Bagaimana hukumnya secara hukum fikih? Kemudian fanazara ila a'lamiha nazratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memandang sekilas ke gambar yang ada di pakaian beliau. Falamman saraf, tatkala selesai salat, qala idhabu bi khamisati hadhi ila Abi Jahmin. Nabi katakan, ini baju yang ada gambar kembalikan kepada Abi Jahmin. Abi Jahmin nama orang. Nama aslinya adalah Amir bin Hudzaifah. Namanya Amir bin Hudzaifah nama aslinya. Di dalam riwayat Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah meninggal 179 Hijriah, dalam kitabnya Al-Muwatta mengatakan, kenapa Nabi SAW memerintahkan mengembalikan pakaian tersebut? Ternyata sebelumnya pakaian yang punya gambar itu hadiah dari Amir bin Hudzaifah kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi orang yang sangat menghargai pemberian hadiah, tidak pernah menolak, Nabi terima. Nah, walaupun setelah Nabi pakai ternyata ada pengaruh, pakaian bergambar itu mengganggu konsentrasi daripada solat. Ini hakikatnya bukan Nabi SAW yang terganggu, tapi hakikatnya bahwa Nabi ajarkan kepada kita umatnya, kalau solat pakaian jika ada gambar-gambar yang dimana nanti orang melihatnya mengganggu konsentrasi dalam solat, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak baik. Kemudian di sini Nabi SAW beliau katakan, kembalikan kepada Abi Jahim. Wa'tuni bi anbijaiyati Abi Jahmin. Kemudian bawalah baju yang polos, kata Rasulullah SAW. Jadi dikasih hadiah baju bergambar. Nabi bilang ditukar dengan baju polos, jangan yang bergambar. Kemudian dikatakan fa innaha al-hadsni. Nah, ini Nabi katakan, karena baju yang bergambar itu membuat saya terganggu di dalam solat. Saya terganggu di dalam solat. Anifan, tadi waktu saya solat melihat gambar terganggu. Nah, itu penjelasan bahwa baju yang bergambar hukumnya makruh. Di dalam hadis yang lain, jadi baju bergambar ini ada dua macam. Baju bergambar ada dua macam. Ada pertama gambar yang mubah. Gambar yang mubah artinya hukumnya tidak haram, boleh. Ada gambar yang haram. Ada gambar yang mubah, ada gambar yang haram. Ini biar dirinci, biar kita paham. Gambar yang mubah, ini awal gambar yang mubah, seperti gambar gunung, benda-benda mati. Jadi hukum dasar menggambar itu adalah boleh. Pohon, lautan, gunung, atau tulisan-tulisan. Ini gambarnya ya, gambarnya hukumnya mubah, boleh. Nah, ketika dipakai dalam solat muncul masalah. Pakai dalam solat muncul masalah. Kalau gambar yang mubah dipakai di luar solat tidak ada masalah. Gambar yang mubah. Tapi gambar yang mubah yang hukumnya boleh, ketika dipakai di dalam melaksanakan sholat berjamaah, di sini muncul problem, muncul masalah. Makanya Imam Bukhari memasukkan bab ini di bab sholat. Kenapa Imam Bukhari memasukkan bab memakai baju yang ada gambar di bab sholat? Karena
problemnya itu di dalam sholat, bukan di luar sholat. Contoh, ada yang baju bergambar komik bagian belakang, ada cerita. Ini yang di belakang, dia sholat Allahu Akbar. Pas dia lihat, jadi sholat ini menatap ke depan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki ya, disunnahkan sholat menghadap lurus ke depan. Mazhab Maliki ya. Kalau jumhur, Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, sunnah melihat ke tempat sujud. Ya, sekali lagi, mazhab Maliki sunnahnya menghadap ketika sholat lurus ke depan. Alasannya karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatra masjidil haram, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Ini kata Imam Malik, oh Allah suruh wajah mengarah ke Ka'bah. Makanya mazhab Maliki jangan heran kalau mereka sholat lihatnya ke depan, bukan lihat ke bawah. Tapi kalau jumhur melihat ke tempat sujud. Namun semuanya sepakat hukumnya makruh melihat ke langit, lihat ke atas itu sepakat. 4 mazhab mengatakan hukumnya makruh. Nah, dia sholat, ada orang pakai baju tulisan komik di belakang punggungnya, pakaiannya. Yang di belakang ini yang masalah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia cerita bagus ini. Dia baca penasaran, tulis. Ini berarti sudah makruh. Berarti sudah mengganggu orang yang sholat. Jadi makruhnya bukan digambar, tapi ketika hukumnya mubah gambar, ketika dipakai di sholat mengganggu sholat, maka di saat itu dihukumi makruh. Makanya dalam kitab, ada kitab namanya Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba. Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba, fikih tentang 4 mazhab. Itu menyatakan kalau gambar yang digunakan pakaian, di situ ada gambar, kemudian orang yang sholat terganggu dengan gambar tersebut, maka hukumnya makruh. Tapi kalau orangnya tidak terganggu dengan gambar tersebut, maka hukumnya tidak makruh. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah. Dalam kitab Fathul Mu'in, ada kitab fikih Syafi'i, Fathul Mu'in mengatakan kalau mengganggu daripada kekhusyuan sholat, maka dihukumi makruh. Bukan hanya pakaian, sejadah pun bisa menjadi makruh kalau punya gambar yang mengganggu konsentrasinya. Dia sholat, ada gambar Ka'bah, ada gambar masjid. Ternyata waktu dia sholat, dia lihat jendela ada berapa itu dihitung. 1, 2, 3. Oh, ini pintu depannya. Ini secara tidak langsung sudah mengganggu sholat. Di saat itu hukumnya makruh. Jadi dia lihat kondisi orang. Menurut kitab Fathul Mu'in, makruhnya ketika gambar yang mubah, ya, gambar yang mubah. Karena gambar ada 2, ada yang mubah, ada yang haram. Ketika gambarnya mubah, maka kondisi orangnya jika dia sholat ada gambar terganggu, maka makruh menggunakan sajadah yang bergambar, dan juga makruh menggunakan baju yang ada gambar. Dan secara jujur, kalau ada gambar memang terganggu, kecuali dia tutup mata. Makanya tutup mata dalam sholat, dari awal sholat dia tutup mata, menurut mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Al-Imam Ghazali memberikan pengecualian, kecuali dengan tutup mata dia lebih khusyuk, boleh. Karena Imam Ghazali meletakkan syarat, bukan syarat, rukun sholat khusyuk. Hasan Al-Basri juga mengatakan rukun sholat itu ada khusyuk. Maka ketika orang tutup mata, jika ada gambar-gambar yang mengganggu dia punya sholat, itu lebih baik tutup mata daripada dia terganggu melihat gambar-gambar. Ini gambar-gambar mubah. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in.
juga dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'. Di dalam kitab Fatwa Al-Fatawa daripada Sultanul Ulama Al-Imam Subki memberikan gelar, dan ulama-ulama lainnya mengatakan ini julukan Sultanul Ulama disepakati oleh para ulama. Seorang ulama punya gelar Sultanul Ulama, artinya rajanya ulama, namanya Izzuddin Ibn Abdissalam. Dalam kitab fatwa beliau menyebutkan kalau sejadah ada gambar yang mubah, ya, gambar yang mubah, kemudian orang yang punya sajadah itu dia sholat tidak terganggu. Ini ada gambar. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan dalam kitab Fathul Bari, bukan hanya gambar tapi juga mencakup warna, mencakup juga nukush, ukiran-ukiran. Jadi maknanya, kata Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitab Ihkamul Ahkam fi Syarhi Umdatil Ahkam, beliau mengatakan bahwa kemakruhannya tidak terbatas kepada gambar saja, tapi bisa ukiran-ukiran, warna-warna yang mencolok, sehingga ketika sajadah itu berwarna-warni dan orang yang sholat terganggu, maka dihukumi makruh. Kata Izzuddin Abdissalam, Sultanul Ulama, rajanya ulama julukannya, Sultanul Ulama, sebagaimana yang dijuluki oleh Al-Imam Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyatil Kubra. Beliau mengatakan para ulama sepakat memberikan gelar kepada Izzuddin Abdissalam dengan gelar Sultanul Ulama. Tapi kalau orang tersebut tidak terganggu sama sekali, maka kemakruhannya hilang. Tidak makruh. Dia dengan adanya gambar dan lain sebagainya, warna-warni ukiran di sejadahnya atau di bajunya orang atau di bajunya dia, tidak mempengaruhi dia dalam sholatnya, maka hukum makruhnya hilang. Boleh. Tapi kalau terganggu makruh. Nah, ini kasus mengenai gambar yang hukumnya mubah. Gambar yang hukumnya mubah, seperti gambar benda-benda mati, atau warna-warna, atau ukiran-ukiran. Nah, sekarang kasus yang kedua. Tadi kasus yang pertama, ya. Yang kedua ini gambarnya haram. Gambarnya haram, maka hukumnya haram. Haram menggunakan pakaian yang ada gambar haram. Contoh gambar yang haram: gambar wanita membuka aurat atau menampilkan anggota tubuhnya seakan-akan, ya, kalau orang melihat walaupun lukisan membangkitkan syahwat, maka itu haram. Kemudian gambar makhluk-makhluk hidup walaupun hewan, gambar harimau, gambar singa, gambar burung. Karena Nabi kita Muhammad SAW dalam satu riwayat ketika beliau datang ke rumahnya, itu gordeng rumahnya, tirai rumahnya itu ada gambar burung. Kemudian Nabi SAW beliau marah, dan kemudian ketika beliau marah, beliau katakan kepada Sayyidatuna Aisyah, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah orang yang ingin membandingkan ciptaannya dengan ciptaan Allah. Jadi Nabi katakan melukis makhluk hidup itu seperti melawan ciptaannya Allah, membandingkan atau ingin melawan dengan penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih. Dari situ Sayyidatuna Aisyah mengatakan faja'alnahu wisadah atau wisadatain. Karena Nabi marah, itu tirai akhirnya saya buat jadi sarung bantal. Sarung bantal. Nah, ketika sudah dibuat sarung bantal, atau sarung bantal itu satu bantal atau dua bantal, au wisadatain, artinya dua bantal. Setelah itu Nabi masuk, Nabi tidak ada masalah. Nah, dari sini ulama mengambil istinbat hukum seperti Al-Imam As-Sayyid Al-Muhaddits Al-Allamah Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya namanya Iqamatul Hujaj. Iqamatul Hujaj. Beliau ini ahli hadis. Beliau mengatakan
gambar makhluk hidup hukumnya haram secara mutlak, kecuali gambar-gambar tersebut diletakkan di tempat-tempat yang hina, bukan tempat-tempat untuk menjadi perhiasan atau menjadi simbol kemuliaan. Yang hina seperti apa? Keset kaki, mau gambar burung, harimau, singa secara utuh gambarnya boleh. Kenapa diinjak-injak? Karpet, sarung bantal. Tapi kalau gordeng itu mulia, dan gordeng itu di tempat yang mulia karena tidak diinjak dan selalu bisa dilihat oleh orang. Itu yang pertama. Yang kedua, gambar makhluk hidup yang dimana hukumnya bisa menjadi boleh kalau gambarnya tidak utuh. Ada riwayat Imam Baihaqi punya riwayat. Imam Baihaqi mengatakan, mengutip dari Ibnu Abbas mengatakan, as-sura ra'su, gambar itu utuh, kepala dan seluruh anggota tubuh. Fa idza quti'a ra'su falaysa bisurah. Tapi kalau gambarnya ada kepalanya putus, sisa badannya, atau kepalanya ada tapi tangan enggak ada, kaki tidak ada, artinya tidak utuh, maka ini boleh. Itu juga dikuatkan oleh pendapat daripada Profesor Dr. Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab Rawaihul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam. Juga dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gomari rahimahullah dalam kitabnya Iqamatul Hujaj ala hurmati ala dalilil hurmati tamthil wa surah, nama kitabnya. Jadi kalau gambarnya tidak utuh boleh, kepala, badannya. Tapi kalau secara utuh atau hewan sekalipun secara utuh, maka hukumnya haram. Itu penjelasan para ulama tentang gambar. Jadi gambar ada yang mubah, ada yang haram. Nah, gambar yang haram kalau dipakai dalam sholat hukumnya haram, bukan makruh lagi. Hukumnya haram. Ada gambar singa, ada gambar anjing secara utuh, hukumnya haram. Nah, kemudian ada gambar yang diperbolehkan, gambar sesuatu yang tidak nyata di kehidupan dunia. Menggambar sesuatu yang tidak nyata di kehidupan dunia. Kartun itu nggak ada orang kayak begitu. Kartun beda, kartun dengan lukisan. Kartun itu animasi, walaupun mirip lukisan, tapi para ulama memperbolehkan karena mereka menganggap kartun itu tidak nyata. Tapi kalau kita melukis orang, ada orang datang, ini wajahnya kita lukis secara utuh, maka itu hukumnya haram. Tokoh-tokoh animasi fiktif, Doraemon, yang lain-lainnya, kartun-kartun itu tidak ada di alam nyata, maka hukumnya boleh. Ini sudah dirinci oleh para ulama tentang hukum gambar. Jadi kalau hukum menggambar ini ancaman keras, menggambar makhluk hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna asyaddan nasi 'adzaba yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah pelukis makhluk-makhluk hidup. Musawwirun. Besar, berat dosanya.